Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Jumpa lagi dengan saya Robi Leendra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan sedikit pengetahuan saya mengenai OJS yang berupa tutorial ataupun tips. Saya berharap bahwa tutorial ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua pengolah jurnal yang ada di Indonesia. Lalu, apa video yang kali ini saya akan bahas? Yuk, silahkan disimak videonya. Baik, teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di tutorial Open Journal System atau OJS. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mensubmit manuskrip ke jurnal yang berbasis OJS 3. Nah, sebagai contoh dan sebagai tutorial, saya menggunakan jurnal pengabdian masyarakat Tapis Berseri yang saya kelola. Nah, langsung saja yang harus dipersiapkan yang pertama, teman-teman, tentunya teman-teman harus memiliki artikel jurnalnya. Biasanya di dalam OJS tempat manuskrip teman-teman semua ingin submit, itu biasanya sudah menyediakan template jurnal, bahkan sampai dengan contoh artikel jadinya setelah ditemplating. Jadi, teman-teman harus siapkan artikel jurnalnya sesuai template. Karena kebanyakan pengalaman saya, kalau tidak sesuai dengan artikel template di masing-masing jurnal, itu akan di-reject. Saya sudah siapkan contohnya saja, filenya file docs atau file word ya, yang saya gunakan sebagai template. Nah, seperti ini sudah sesuai dengan template-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita register dulu. Di sini ada menu registrasi atau register apabila teman-teman belum memiliki akun. Kalau sudah pernah daftar, langsung login saja. Oke, kita register, kemudian akan tampil form seperti ini. Kemudian kita masuk ke form register. Di yang pertama kita isi dulu give name-nya. Give name ini nama depan kita ya, kalau di Indonesia. Kemudian family name-nya itu nama belakang. Dasinya silahkan masukkan, negaranya ini masukkan Indonesia, emailnya kalian masukkan email teman-teman yang aktif biar nanti dapat notifikasi pemberitahuan. Username-nya kita buat seperti ini. Kemudian passwordnya ini sebaiknya password yang memiliki kombinasi ya teman-teman semua, kombinasi antara huruf, teks, dan simbol. Nah, kemudian di checklist menu yes yang pertama dan yes yang kedua. Untuk yes yang ketiga ini kalau misalnya teman-teman mau ingin menjadi reviewer itu di checklist, tapi kalau nggak masalah. Nah, perlu diperhatikan yang tanda bintang ini wajib ya, bintang merah ini wajib diisi, nggak boleh kosong. Nah, kita coba klik tombol registrasi terlebih dahulu. Nah, registrasi komplit, jadi kita sudah punya akun tadi ya, username-nya, dan kita juga sudah menggunakan password. Nah, lalu bagaimana kita melakukan submisi atau melakukan submit manuskrip kita atau calon artikel jurnal kita. Di sini ada pilihan make a new submission. Silahkan teman-teman klik di sini. Nah, ini ada 5 langkah yang harus teman-teman selesaikan ya, dari pertama sampai dengan terakhir. Nah, ini mungkin dari masing-masing OJS itu berbeda-beda, tetapi secara umum menunya seperti ini. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menceklis submission requirement-nya semuanya. Nah, kalau misalnya ada komen untuk editor, silahkan kasih komen. Kalau tidak, ya nggak masalah. Kemudian kita checklist untuk corresponding contact dan juga saya setuju dengan ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah, silahkan di save and continue. Nah, ini tahap pertama saja. Oke. Nah, tahap kedua ini bagian upload submission. Upload submission-nya yaitu ngupload file artikelnya atau manuskripnya. Kita upload filesnya, kita klik di sini, kemudian kita cari file yang sudah ditemplating tadi. Nah, ini saya buat contohnya di sini, contoh artikel. Saya klik
pastikan bentuk formatnya docx ya, atau doc. Jangan berformat PDF, karena PDF nggak bakal bisa diedit oleh si editor maupun reviewer. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai file ini terupdate dengan sempurna. Oke, nah kalau sudah terupdate dengan sempurna, kemudian di sini ada what kind of file it is, article text. Kita pilih article text. Nah, ini sudah terupdate. Silahkan kita save and continue. Nah, selanjutnya kita mengisi enter metadata. Jadi enter metadata ini data-data yang kaitannya dengan manuskrip kita. Di sini ada yang bintang-bintang saja yang kita isi gitu ya. Misalnya ini bintang yang pertama, kita buka artikelnya. Title itu judulnya. Jadi judulnya kita copy, paste. Kemudian abstraknya kita copy abstraknya di sini. Nah, yang diminta abstrak. Kemudian yang selanjutnya adalah list kontributornya. Nah, misalnya Muhammad Amar ini sebagai kontributornya, nanti kita tambahkan lagi siapa nama yang ada di artikel jurnal tersebut. Jadi misalnya ada 3 orang, nanti teman-teman semua masukkan langsung ke 3-3-nya dengan menambahkan satu-satu ya. Jadi add contributor, nanti udah masukin satu nama, isi semuanya, kemudian saya contohkan saja ya. Misalnya ingin menambahkan nah, misalnya namanya seperti ini ya. Ini sebagai contoh aja. Emailnya kemudian negaranya sama seperti ngedaftar di awal, kemudian affiliation-nya, kemudian pilih authors. Nah, kalau misalnya mau di-included this contributor in browse list, ini boleh dimasukkan. Kemudian kalau dia sebagai principal kontak atau yang tempat yang dihubungi, boleh di checklist. Nah, ini nggak usah, di save. Nah, namanya akan menjadi 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya di artikelnya ada 3, di add kontributor lagi gitu ya, sampai dengan selesai. Jadi totalnya berapa penulis di artikel jurnalnya itu diselesaikan. Nah, selanjutnya di sini ada order. Order itu untuk memindahkan namanya, bisa drag and drop. Misalnya Bia mau diletakkan di atas, Muhammad Amar di bawah. Nah, itu nanti done seperti ini. Nanti pas publish nama Bia yang pertama. Tapi kalau misalnya mau Muhammad Amar yang pertama, kita drag and drop seperti ini, done. Oke. Nah, kemudian keyword adalah kata kuncinya. Teman-teman semua tinggal masukkan satu-satu di abstrak ya. Nah, kita copy. Jangan di copy paste semua kalimat. Ini harus satu-satu kemudian di enter. Gitu ya. Kemudian kita copy. Jadi boleh diketik, boleh di copy. Nah, saya contohkan 2 saja. Kemudian yang selanjutnya adalah references, yaitu daftar pustakanya. Daftar pustakanya dimasukkan sesuai dengan artikel di jurnalnya. Sesuai dengan jumlah yang ada di manuskripnya ya. Nah, ini dia references, kemudian save and continue. Nah, yang keempat, kita finish submission. Oke. Nah, ini karena email otomatisnya belum aktif, maka ada keterangan seperti ini. Sebenarnya nggak masalah ini ya. Ini hanya untuk email otomatisnya saja. Nah, kemudian next steps terakhir selesai gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa kalau mau submit lagi dengan artikel yang berbeda, pilih create new submission. Tapi kalau mau lihat manuskrip kita sudah sampai mana sih progresnya, nah ini ada menu-menunya. Nah, di sini ada menu My Assign. Nah, di sini ada judulnya yang kita masukkan tadi. Jadi teman-teman pantau saja via OJS ini. Karena sekali lagi
untuk mensubmit OJS itu ada tahap-tahapannya sampai publikasi. Submission nanti kalau sudah di-review nanti tampilannya di sini, kalau udah copy editing di sini, dan production di sini. Jadi yang paling penting adalah teman-teman harus ingat terus nama username-nya dan juga password-nya. Tetapi nggak masalah kalau misalnya lupa password dan username-nya, nanti bisa chat editornya saja. Nah, mungkin itu teman-teman trik tutorial bagaimana cara mensubmit manuskrip di OJS 3. Jumpa dengan saya lagi di video lainnya di tutorial OJS. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.